Tahukah Anda, sejarah dunia yang kita kenal sekarang, ribuan tahun peradaban, ternyata bisa bergantung pada hal-hal yang sangat remeh. Ya, satu kecerobohan kecil, satu keputusan salah belok, atau bahkan piring yang lupa dicuci, sanggup mengubah nasib jutaan manusia. Mari kita mulai dengan kecerobohan termahal di abad ke-20. Satu belokan yang memicu Perang Dunia I. Sarajevo, 28 Juni 1914. Archduke Franz Ferdinand dari Austria sedang melakukan kunjungan resmi. Suasana sangat tegang. Sebenarnya sudah ada upaya pembunuhan pagi itu. Salah satu konspirator, Nedeljko Čabrinović, melempar granat. Granat itu memantul dari mobil dan melukai beberapa perwira. Rencana itu gagal total. Setelah insiden itu, Ferdinand dan rombongannya memutuskan untuk mengubah rute perjalanan ke balai kota. Tujuan mereka berikutnya adalah menjenguk korban di rumah sakit. Rute baru sudah disepakati, tapi tidak semua orang tahu. Sopir iring-iringan, Leopold Loika, melakukan kesalahan fatal. Dia berbelok ke kanan di Franz Joseph Street, rute lama. Ketika sadar salah, mobil itu terhenti sejenak di jalan sempit. Jaraknya hanya beberapa meter dari tempat di mana Gavrilo Princip, konspirator lain yang gagal, sedang berdiri. Ia baru saja membeli sandwich. Ya, satu belokan yang salah menempatkan Franz Ferdinand tepat di depan moncong pistol Princip yang frustrasi. Dalam hitungan detik, Princip menembak. Franz Ferdinand dan istrinya, Sophie, tewas di tempat. Pembunuhan ini segera memicu serangkaian ultimatum, mobilisasi militer, dan aliansi yang saling menyerang. Dalam waktu 5 minggu, dunia terjun ke dalam konflik paling brutal yang pernah ada, Perang Dunia I. Bayangkan, miliaran nyawa terpengaruh, peta dunia diubah. Semuanya karena supir itu mengambil belokan yang salah. Itu adalah kecelakaan yang mengubah sejarah politik. Sekarang, mari kita bicara tentang kecerobohan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Kita beralih ke laboratorium yang sangat berantakan di London pada tahun 1928 dan penemuan penisilin. Sebelum antibiotik, infeksi sekecil apapun, seperti goresan di lutut, bisa berubah menjadi hukuman mati. Tokoh utama kita adalah Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi yang brilian, tapi juga sangat ceroboh. Di musim panas itu, Fleming memutuskan untuk pergi berlibur. Dia meninggalkan labnya dalam keadaan sangat tidak rapi. Dia lupa menutup beberapa piring kultur yang berisi bakteri Staphylococcus yang saat itu dia teliti. Ketika Fleming kembali, sebagian besar piring itu sudah terkontaminasi dan dia hampir saja membuangnya. Tapi dia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu piring kultur ditumbuhi jamur hijau kecil. Yang lebih aneh, di sekitar jamur itu tidak ada satupun bakteri Staphylococcus yang bisa hidup. Ada halo jernih. Fleming menyadari bahwa jamur yang tumbuh karena kecerobohannya ini memproduksi sesuatu yang sangat kuat. Dia mengidentifikasi jamur itu sebagai Penicillium notatum, dan zat ajaib yang dihasilkannya adalah penisilin. Awalnya penemuan ini diabaikan. Baru pada Perang Dunia Kedua, kebutuhan mendesak menjadikannya obat massal. Tanpa piring kotor itu yang terbuka di dekat jendela yang terbuka, jutaan tentara dan warga sipil mungkin sudah meninggal. Penisilin mengubah pengobatan, memperpanjang usia harapan hidup, dan membuktikan terkadang kebersihan itu merugikan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sejarah arsitektur modern dibentuk oleh sebuah kebakaran besar. Kita kembali ke Chicago, tahun 1871. Kota yang sedang berkembang ini dibangun dengan sangat cepat, sebagian besar dari kayu. Malam 8 Oktober 1871, api mulai berkobar di gudang kecil milik keluarga Olieri di 137 The Coffin Gate. Mitos populer mengatakan bahwa api dipicu oleh sapi Nyonya O'Leary yang menendang lentera minyak. Meskipun cerita sapi itu kemungkinan besar fiksi, api itu nyata. Dan dengan kondisi kering dan angin kencang, api itu menyebar tak terkendali. Selama 2 hari, Great Chicago Fire menghanguskan lebih dari 4 mil persegi kota. Ribuan bangunan hancur, kerugian ekonomi fantastis,
dan ribuan orang kehilangan rumah. Namun, kehancuran ini membawa perubahan paling penting. Chicago harus dibangun kembali dan tidak boleh lagi menggunakan kayu. Kota ini menerapkan kode bangunan yang ketat, memaksa penggunaan baja, batu, dan beton anti-api. Hal ini memicu revolusi arsitektur. Para arsitek harus berinovasi, dan mereka menciptakan gedung pencakar langit modern. Singkatnya, kebakaran yang mungkin dipicu oleh sapi yang gelisah secara tidak langsung menciptakan skyline Chicago yang ikonik dan mengubah cara kita merancang kota-kota besar di seluruh dunia menjadi lebih aman dan vertikal. Pelajaran berikutnya, bagaimana kelaparan massal di Eropa diatasi berkat sedikit trik psikologi dari seorang raja. Di Eropa abad 18, kelaparan adalah momok. Makanan pokok seperti gandum seringkali mahal dan gagal panen. Saat itu, kentang sudah dibawa dari Amerika, tapi rakyat Eropa sangat curiga terhadap umbi-umbian ini. Kentang dijuluki makanan iblis karena tumbuh di bawah tanah dan hanya pantas untuk hewan ternak. Raja Frederick Agung dari Prusia tahu kentang adalah solusi sempurna. Tahan banting, mudah tumbuh, dan bergizi. Frederick mencoba memerintahkan rakyat untuk menanamnya. Perintah itu ditentang. Anda tidak bisa memaksa orang makan makanan iblis. Maka, Frederick menggunakan trik sederhana yang cerdik, berdasarkan psikologi manusia. Dia memerintahkan kentang ditanam di ladang kerajaan, yang disebutnya kebun sayuran eksklusif kerajaan. Dia kemudian menempatkan penjaga militer di sekitar ladang itu. Tapi ada satu instruksi rahasia. Para penjaga diperintahkan untuk menjaga dengan longgar dan memastikan mereka hanya berpatroli di siang hari. Rakyat melihat ini dan langsung berpikir, jika raja menjaganya begitu ketat, pasti benda ini sangat berharga. Tepat seperti yang diharapkan Frederick. Di malam hari, rakyat mulai menyelinap dan mencuri kentang itu. Mereka tidak hanya mencuri, mereka juga mulai menanamnya sendiri, agar mereka bisa panen harta ini. Dalam beberapa generasi, kentang telah menjadi makanan pokok di seluruh Eropa, menyelamatkan jutaan dari kelaparan. Semua berkat ilusi sederhana, membuat rakyat menginginkan apa yang seharusnya mereka tanam. Luar biasa. Beralih ke medan perang Amerika. Bagaimana sebatang cerutu dan selembar kertas lusuh mengubah arah perang saudara. Tahun 1862, Jenderal Robert E. Lee dari Konfederasi bergerak agresif ke utara, mengancam Union. Untuk memastikan pasukannya terkoordinasi, Lee menulis rencana operasi yang sangat rahasia, Order Number 191. Salinan perintah itu, yang menguraikan setiap langkah pasukan konfederasi, diserahkan kepada Jenderal D.H. Hill. Hill, sayangnya agak ceroboh. Entah bagaimana, perintah itu hilang dalam pergerakan pasukan. Pada tanggal 13 September, dua prajurit Union, Barton Mitchell dan John Bloss, sedang beristirahat di bawah pohon ek. Di sanalah, terbungkus amplop, mereka menemukan 3 cerutu dan selembar kertas yang mereka kira mungkin berguna. Kertas itu adalah Order nomor 191, rencana strategis musuh. Mereka baru saja menemukan rahasia terbesar konfederasi. Perintah itu sampai ke tangan Jenderal George McClellan, pemimpin Union, yang terkenal lambat bertindak. McClellan, yang kini tahu persis di mana dan kapan Lee akan menyerang, mendapat keuntungan strategis yang tak terhingga. 4 hari kemudian, mereka bertemu dalam pertempuran Antietam, hari paling berdarah dalam sejarah Amerika. Meskipun hasil pertempuran imbang secara taktis, Lee terpaksa mundur. Invasi konfederasi ke utara telah dihentikan. Kemenangan moral ini memberi Presiden Lincoln momentum politik yang dia butuhkan. Tak lama setelah Antietam, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi, secara radikal mengubah tujuan perang. Semua ini dimulai dengan seorang prajurit ceroboh yang menjatuhkan amplop berisi cerutu dan rahasia militer di bawah pohon. Terakhir, mari kita bahas tentang benda yang ada di sepatu Anda, Velcro, penemuan yang lahir dari hiking dan duri tanaman. George de Mestral adalah seorang insinyur Swiss. Pada tahun 1941, ia sedang hiking di pegunungan Alpen bersama anjingnya. Ketika mereka kembali, pakaian dan bulu anjingnya dipenuhi oleh burrs, duri-duri kecil dari tanaman burdock. De Mestral, yang juga seorang penemu,
Penasaran mengapa duri-duri ini bisa menempel begitu kuat? Dia membawa bur itu ke lab dan mengamatinya di bawah mikroskop. Dia menemukan bahwa setiap duri memiliki ratusan kait kecil yang fleksibel, seperti pengait mini. Kait-kait itu dengan sempurna mencengkram gelung dari serat alami pada pakaian dan bulu anjingnya. Sekejap, ide brilian muncul. Mengapa tidak meniru mekanisme kait dan gelung ini secara buatan? Dia bereksperimen dengan berbagai bahan, dan setelah 10 tahun, dia menemukan bahan yang sempurna, nilon. Hasilnya adalah velcro, kombinasi kata velvet dan crochet, dipatenkan pada tahun 1955. Awalnya dicemooh sebagai penemuan yang tidak masuk akal, velcro menemukan jalannya ke berbagai tempat penting. NASA menggunakannya untuk menahan peralatan di pesawat luar angkasa, karena mudah digunakan dalam kondisi tanpa bobot. Dari sana, velcro meledak menjadi kebutuhan sehari-hari, dari jaket, sepatu anak-anak, hingga peralatan militer. Semua ini berkat rasa penasaran seorang insinyur terhadap duri tanaman yang menempel di bulu anjingnya. 5 kisah luar biasa ini menunjukkan betapa tipisnya benang sejarah. Seringkali, kekuatan terbesar datang dari hal terkecil. Sebuah kecelakaan medis, trik psikologis, atau bahkan sapi yang menendang lentera. Semuanya berkontribusi pada dunia kita hari ini. Sisa adegan untuk memenuhi durasi 600 detik. Penting bagi kita untuk selalu memperhatikan detail. Detail kecil itulah yang bisa memicu perubahan besar. Bayangkan, jika sopir Franz Ferdinand tidak salah belok, mungkin Perang Dunia Pertama akan tertunda atau bahkan tidak terjadi. Atau jika Fleming adalah orang yang sangat rapi, kita mungkin tidak memiliki antibiotik hingga puluhan tahun kemudian. Sejarah adalah rantai sebab akibat yang sangat halus, seringkali dipicu oleh nasib buruk atau keberuntungan sederhana. Bahkan sebuah ide yang lahir dari rasa kesal membersihkan bulu anjing bisa berujung pada teknologi luar angkasa. Selalu ingat, peristiwa kecil hari ini bisa menjadi babak besar dalam buku sejarah di masa depan. Mencari kentang dengan trik psikologi adalah bukti bahwa pemimpin pintar menggunakan pemahaman manusia untuk tujuan yang baik. Sejarah penuh dengan apa jadinya jika. Pikirkan, momen kecil apa yang paling ingin Anda ubah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Momen manakah yang paling mengejutkan Anda? Terima kasih sudah menonton video Pajang ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.